Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Farid Ramadana, channel yang selalu memberikan informasi terbaru di Bali teman-teman, dan juga jalan-jalan terkini di Bali ya. Anyway, sekarang aku lagi di Jalan Camplung Tanduk nih teman-teman. Sekarang aku tapi bukan mengarah ke Pantai Seminyak ya, aku berbalik. Ini aku mau mengarah ke Jalan Legian. Jadi mengarah ke rumah sih, ngarah pulang. Jadi begini situasi terkini di Jalan Camplung Tanduk. Di jalan ini sebenarnya itu lumayan banyak juga hotel-hotel bintang 5. Yang di dekat Pantai Seminyak itu ada Anantara, ada Courtyard Seminyak, dan banyak hotel-hotel lainnya. Ada juga di sini ada bar juga ya. Balijo, mungkin teman-teman tahu ya. Tadi kita lewatin sebelah kanan. Oke, yang tahu diem-diem aja. Oke, kita lanjut. Ini tadi sih saya ngeliput cuma di setengah jalan aja ya teman-teman. Tapi situasinya kayak gini, tutup total. Segelintir mungkin itu cuma pedagang-pedagang kecil aja ya. Oke, sekarang kita udah di penghujung jalannya. Sekarang mau ke Jalan Seminyak nih. Seperti yang kita tahu di kawasan Seminyak ini memang dulu sebelum pandemi ada itu selalu macet ya. Banyak turis-turis mancanegara yang datang ke area ini, area Seminyak teman-teman. Dikarenakan memang tempat ini pada waktu itu adalah lagi ngehits-hitsnya ya. Ya sekitar 2017 ke 2019 sebelum pandemi ada gitu. Terus lama-lama tamu-tamu mancanegara bergeser ke area Canggu ya. Dari Kuta, Seminyak, Canggu gitu teman-teman, kira-kira seiringnya waktu berjalan gitu. Makanya tempat ini nggak kalah bagusnya juga sama zaman-zamannya pada waktu itu sama Kuta dan Canggu ya. Karena memang ini jalanannya dipenuhi oleh restoran, bar, tempat-tempat clothing gitu, baju-baju gitu, tempat oleh-oleh apalagi banyak banget di sini. Dan ini jalan memang agak sempit setipe sama Jalan Legian ya teman-teman. Ngomongin Legian, kita bakalan ke sana juga. Ini kita tinggal lurus aja untuk menuju Jalan Legiannya. Well, situasinya sangat menyedihkan di saat PPKM darurat masih berlaku ya teman-teman. Dan saya dengar juga PPKM bakalan diperpanjang hingga tanggal 25 atau 26 kira-kira, dan itu sudah diumumkan oleh Presiden Indonesia Pak Jokowi. Nah, gimana tanggapan kalian? Kalau menurutku sih ya sedih juga ya, tapi katanya sih kalau misalkan memang penularan ataupun angka COVID-nya itu menurun akan dilonggarkan ya. Dilonggarkan, kemungkinan ya tidak ada PPKM lagi. Makanya semoga aja COVID-19 di Indonesia khususnya Jawa Bali itu turun ya. Semoga aja ya turun drastis lah. Karena yang kita tahu kita semua sudah lelah ya teman-teman. Apalagi di Bali yang mengandalkan sektor pariwisatanya saja ya. Jadi kalau ditutup, apalagi ini udah 1,5 tahun nih. Jadi benar-benar mati-matian di titik darah penghabisan nih pada saat ini. Tabungan sudah habis, pekerjaan hilang, pengangguran, dan sekarang kita pun berjuang untuk mencari sesuap nasi ya teman-teman. Jadi kita berdoa aja supaya cepat selesai pandemi ini. Well, begini situasinya, tidak lebih dan tidak kurang ya, sepi kayak gini. Ramai di jalan lalu lalang aja. Tapi pertokoan bisa kalian lihat kanan kiri itu sudah tutup. Kemungkinan ini tutup dari bulan Maret 2020 ya. Jadi udah benar-benar 1,5 tahun nih. Toko-toko pernak-pernik, oleh-oleh segala macam kayak gitu. Sekarang kita sudah memasuki Legian Kaja ya teman-teman ya. Masih perbatasan Seminyak Legian anyway. Dan buat teman-teman yang baru
lihat channel ini, langsung aja di subscribe ya. Yang baru join, subscribe, jangan lupa tekan loncengnya juga. Nanti teman-teman bakalan sering dapat video-video terupdate seputar Bali dari channel Farid Ramadana, dan jalan-jalannya juga dong pastinya ke tempat-tempat yang masih jarang dikunjungi. Wah, hidden gems nih ceritanya gitu. Tapi untuk saat ini dikarenakan PPKM semua wisata tutup ya, jadi jalan-jalannya nanti dulu. Kita hanya berkeliling motovlog nih, ngelihat situasi di jalan, keadaan-keadaan di area-area tertentu di Bali lah gitu. Oke, udah sampai di perempatannya. Sebenarnya ini jalan satu arah ya, nggak boleh masuk nih. Kalau lurus itu dilarang teman-teman, karena sepi. Mungkin aku coba masuk aja, karena sepi jalannya jadi aman. Biasanya harus belok kiri dulu, muter ya teman-teman. Oke, ini kita udah masuk di Jalan Legian nih. Kondisinya parah banget. Padahal 2 bulan lalu ya, di bulan Mei itu udah menemukan harapan kecil ya. Toko-toko itu udah mulai buka gitu, karena ada harapan di bulan Juni kemarin Bandara Internasional rencananya pengen dibuka kan. Akhirnya nggak jadi dikarenakan lonjakan COVID di Indonesia itu sangat tinggi, benar-benar melonjak, meledak ya teman-teman. Jadi makanya nggak jadi, malahan kita diberlakukan PPKM darurat seperti itu. Jadi pengharapan membuka itu pupus, dan seperti ini situasinya. Ada beberapa yang buka masih, padahal ini adalah non esensial, tapi sepertinya mereka kalau nggak buka ya nggak makan ya. Serba salah juga teman-teman, karena bansos pun belum turun ke tangan rakyat, jadi mereka harus berjuang untuk mencari uang sendiri ya. Jadi kalau misalkan ada toko-toko kecil gitu, teman-teman bisa bantu yang punya rezeki gitu, ataupun orang-orang yang kelihatannya sedang berjuang mencari makan, seperti pemulung, seperti pengemis gitu. Nggak ada salahnya kita bisa berbagi untuk saat ini ya. Oke, jadi situasinya ini sepi banget. Seperti di video-video aku sebelumnya ya, di Jalan Legian. Kalau nggak salah pada saat awal-awal PPKM darurat aku pernah ngevlog juga di jalan ini. Kebetulan aku lewat sini, aku mau ngevlog lagi biar tahu teman-teman seputar Jalan Legian terkininya. Di dekat-dekat Kuta, anyway, semua pantai di Bali tutup. Seperti Pantai Kuta, Pantai Seminyak juga tutup kemarin. Oke, nah ini Legian ya. Sekarang tulis entah apa itu sebutannya, Legian. Itu sudah ditutup. Padahal itu pool bar lumayan ngehits dan lumayan ramai ya, dikunjungi oleh wisatawan domestik sejauh ini. Tapi karena PPKM jadinya tutup ya. Mungkin buat teman-teman yang mau ke Bali, ditahan dulu aja, di rumah dulu aja selama PPKM ini berlaku. Nanti kalau misalkan COVID sudah menurun dan bisa dikendalikan, mungkin bisa datang ke sini dan mengikuti prokes ya, jangan teledor, supaya mungkin kita nggak tahu juga virus itu nggak kelihatan, supaya tidak ada penularan di sini gitu. Jadi biar Bali tetap buka. Soalnya kalau lonjakan COVID naik di Bali, pasti pariwisata tutup lagi di Bali. Jadi sepanjang jalan tuh begini ya. Sudah hampir mungkin ya 1 tahun lebih ya, 1,5 tahun ini. Soalnya begitu COVID datang, daerah ini langsung tutup, sepi seperti kota mati, dikarenakan turis-turis asing itu pulang ya ke negara masing-masing. Banyak banget bar-bar atau night club yang tutup ya teman-teman.
mereka mengandalkan turis-turis mancanegara. Jadi kalau bule sudah pulang ke negara masing-masing pastinya nggak ada tamu ya. Walaupun ada, sulit sekali. Empire sudah tutup, sudah lumayan lama juga. Sebentar lagi di depan itu ini ya, Ground Zero monumen bom Bali. Saya sering banget nge-vlog di daerah sini. Bisa dilihat ya, ini pegawai yang lewat sini sambil foto-foto. Dan VIP tentunya tutup karena ini daerah-daerah diskotik dan bar gitu ya. Jadi kategorinya itu non esensial. Jadi 100% tutup teman-teman. Engine room, padahal ini udah lumayan sore. Biasanya mereka prepare ya kalau di waktu normal gitu, sebelum pandemi. Bahkan kalau sebelum PPKM kayaknya engine room itu buka udah prepare gitu sore hari gitu. Diskotik Bounty sama Pedis pastinya tutup ya. Itu ada orang baik lagi kasih makanan ke kucing. Tuh teman-teman, hanya segelintir apa ya, toko oleh-oleh yang buka. Itu pun sangat aku nggak pernah lihat pembeli di sana. Sedih banget. Lexi juga sudah dipagerin. Memang diharuskan tutup ya, kalau masih nekat gitu bakalan didenda, bahkan bisa ditutup paksa dan disegel gitu oleh Satpol PP ataupun polisi di masa pandemi ini. Oke teman-teman, sejauh ini begini ya situasinya, sangat menyedihkan dan memprihatinkan di kawasan dari Seminyak ke Jalan Legian Kute ya. Mungkin teman-teman ada informasi lebih bisa diinformasikan di kolom komentar ya, biar teman-teman yang lain juga tahu seputar Bali, informasi Bali kayak gimana. Dan mungkin teman-teman yang memang ada berkepentingan untuk ke Bali juga bisa dilihat di video saya sebelumnya. Saya ngupload syarat masuk Bali dan keluar Bali terupdate ya. Jadi syarat-syaratnya itu seperti apa. Jadi kalau teman-teman mau ke Bali itu harus lihat dulu nih video saya nih, biar teman-teman tahu syarat-syaratnya dan nggak disuruh putar balik gitu sih. Nah ini kalau ke kanan ke Kuta ya, seperti biasa saya ke kiri mengarah pulang ke Jimbaran. Oke teman-teman, thank you yang udah nonton. Jangan lupa dong di subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman yang lain supaya tahu informasi terkini seputar Bali dan jalan-jalan Bali dari channel Farid Ramadana. Oke, saya mau undur diri dulu. See you in the next video. Thank you dan bye-bye.